Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Merliana dari kelas PGSD 1A dengan NPM 201600064. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1, bab 2, dan bab 3 dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan materi bab 1 yang berjudul Hakikat Belajar dan Pembelajaran. A. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada 5 kategori kapabilitas menurut Gagner sebagai berikut. 1. Informasi verbal adalah kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. 2. Keterampilan intelektual adalah kemampuan untuk dapat memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. 3. Strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis, dan sintesis. 4. Sikap kapabilitas adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. 5. Keterampilan motorik. Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita dapat melihatnya dari segi kecepatan. B. Ciri-ciri belajar. Ada beberapa ciri-ciri belajar, yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan tingkah laku kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. 2. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. 3. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. 4. Perubahan tingkah laku karena adanya hipnosa dan proses pertumbuhan. 5. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat. C. Tujuan belajar. Ada juga tujuan belajar dan dapat diartikan sebagai suatu kondisi perubahan tingkah laku dari individu setelah melaksanakan proses belajar. Ada juga tujuan belajar lainnya seperti ranah kognitif. Itu berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Kedua, ranah efektif berkaitan dengan sikap nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Ranah psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik. D. Pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Ayat 20, pembelajaran adalah suatu interaksi peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran yaitu pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar, dan suatu deskripsi mengenai tingkah laku melalui proses pembelajaran. E. Perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar adalah menerima dan mengolah informasi yang dapat mengalami perubahan tingkah laku ke arah positif yang cenderung tetap. Mengajar adalah membimbing, menyampaikan informasi, dan pengetahuan. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar selama proses berlangsung. F. Persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Ketiganya sama-sama saling mendukung untuk perubahan tingkah laku secara ke arah yang positif, serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa dan berlangsung dalam satu waktu dan satu lingkungan yang ada. G. Hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Pada hakikatnya, belajar merupakan suatu proses yang tanpa kita sadari berjalan terus dari kita lahir hingga akhir hayat. Pada hakikat mengajar yaitu apabila pendidik pasif dalam menyampaikan informasi, sedangkan peserta didik tidak merespon apa saja yang diinformasikan, maka hal tersebut dapat disebut interaksi satu arah. Pada hakikat pembelajaran merupakan proses timbal balik dari belajar mengajar, yaitu adanya interaksi dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik.
2. Prinsip belajar. Prinsip belajar adalah suatu hubungan yang terjadi di antara peserta didik dengan pendidik agar siswa mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya sendiri. A. Prinsip kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. B. Prinsip motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsa kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan kesungguhan. C. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. D. Prinsip tujuan. Tujuan harus menggambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar. Pada saat proses belajar terjadi, tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. E. Prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercara ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. F. Prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Proses tersebut dikenal dengan proses transfer. Kemampuan seseorang untuk menggunakan bagi hasil belajar disebut retensi. G. Prinsip belajar kognitif merupakan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, dan penemuan masalah. H. Prinsip belajar afektif. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. I. Prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. J. Prinsip evaluasi. Penilaian individu terhadap proses belajarnya dipengaruhi oleh kebebasan untuk menilai. Evaluasi mencakup kesadaran individu, mengenal penampilan, motivasi belajar, dan kesiapan untuk belajar. K. Implikasi prinsip-prinsip belajar meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, dan perbedaan individual. 3. Komponen belajar. A. Pengertian komponen belajar. Komponen belajar adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. B. Bagian-bagian komponen pembelajaran. 1. Tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan pendidikan adalah mengarahkan dan membimbing kegiatan pendidik dan peserta didik dalam proses pengajaran. Tujuan pengajaran adalah deskripsi tentang penampilan perilaku peserta didik yang kita harapkan setelah mereka mempelajari bahan pelajaran yang kita ajarkan. 2. Peserta didik adalah komponen pembelajaran yang terpenting karena komponen siswa sebagai pelaku pelajar dalam proses pembelajaran. 3. Pendidik merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksanaan dan penggerak bagi kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan sukses, maka guru harus merancang pembelajaran secara baik. 4. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat dilakukan oleh guru, baik metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. 5. Materi pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Karena itu, pendidik khususnya tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan yang topiknya tertera di dalam silabus. 6. Media pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan aktivitas komunikasi antara guru dengan siswa. Meskipun tidak sama pembelajaran melalui komunikasi atau interaksi dengan guru. Fungsi dari media pembelajaran dalam proses komunikasi diantaranya 1.
sebagai komponen mempermudah atau menjelaskan materi dalam proses pembelajaran. 2. Menjangkau sasaran yang luas. 3. Mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. 7. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Ada bentuk 3 evaluasi dalam pembelajaran, yaitu 1. Evaluasi program pembelajaran. 2. Evaluasi proses pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi hasil belajar. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.